Konnichiwa minasan, Aroni Goto, Ishoni, Benkyou shimashou. Hai minasan, jumpa lagi dengan saya Yusuf Maulana dalam pembelajaran bahasa Jepang. Sudah lama ya minasan ya, 1 minggu kurang lebih kita tidak bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Jepang. Padatnya pekerjaan membuat saya susah ya minasan bagi waktunya. Gomenasai ya, mohon maaf. Sumasai. Nah, untuk pembelajaran kali ini saya akan bahas tentang kotoba ya. Cukup ringan untuk pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang 3 kotoba dobutsu. Nama-nama hewan yang kerap digunakan dan sering digunakan baik di Indonesia maupun di Jepang terutama ya. Apa sajakah nama-nama hewan tersebut? Yang pertama adalah ayam, kedua sapi, ketiga adalah babi ya. Pertama adalah ayam. Ayam kalau dalam bahasa Jepang artinya adalah chiking ya, ditulis katakana karena bahasa serapan. Nah, selain chiking, ayam juga memiliki arti dalam bahasa Jepang artinya tori. Meskipun secara harfiah tori artinya adalah burung. Karena ayam masuk ke dalam unggas ya, hewan unggas, makanya ya orang Jepang sendiri bilang tori, ayam. Contohnya toriniku ya, daging ayam. Kanjinya seperti ini. Nah, jadi minasan kalau misalkan lagi main ke supermarket cari daging ayam, kanjinya seperti inilah ya. Jadi minasan lihat di tulisan nama produknya seperti ini, dagingnya biar gak salah pilih daging. Ataupun kerap digunakan juga kalau misalkan ke restoran juga, karena beberapa tagging atau pelayan pasti menanyakan, Mas mau makan daging atau mau makan ayam ya, chicken desu ka, mau makan ayam kah ya. Hai chicken desu ya. Contohnya seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah gyu, sapi ya. Dalam bahasa kalau misalkan daging sapi artinya gyuniku, daging sapi. Kanjinya seperti ini. Nah, gyuniku pun minasan pasti harus diapalin juga, karena kalau misalkan minasan ke supermarket cari daging sapi nih, lagi pengen makan daging sapi, ya inilah bentuknya ya. Kalau misalkan ke restoran pun sama, chicken desu ka, gyuniku desu ka, mau makan ayam kah atau daging kah? Nah ya, jadi minasan tinggal balas aja gyuniku desu, onegai shimasu, tolong ya daging sapinya ya, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah buta, babi ya. Nah, ini adalah kanji yang paling penting. Saya ketika belajar di Jepang, kanji yang paling harus saya hafal di luar kepala adalah kanji buta, kanji babi ya. Karena apa? Kanji ini sangat penting buat saya seorang muslim di Jepang dalam memilih makanan ya. Tentunya bukan cuman dagingnya sendiri dalam bentuk bahasa Jepang, dalam bentuk daging ya, karena olahan seperti mie, snack atau makanan ringan ataupun minuman, bahkan kalau minuman enggak ya, jarang. Makanan ringan maupun makanan berat di Jepang, kalau misalkan kita tidak pintar dalam membaca kanjinya, ya pasti banyak mengandung unsur babinya. Makanya minasan hafalin kanji tersebut. Ketika memilih makanan, minasan baca ingredientnya. Kalau ketemu kanji seperti ini, ya sebagai seorang muslim tentunya harus menghindari ya, kecuali non muslim ya nggak apa-apa ya. Begitu ya minasan ya. Jadi untuk pelajaran kali ini 3 kanji ini dulu aja ya minasan ya. 3 kotoba tersebut, toriniku, tori, ayam, gyu, sapi, dan buta, babi ya minasan.
Jadi minasang tolong hafalkan dengan cara ditulis beberapa kali sampai minasang udah di luar kepala, udah kebayang lihat kanji ini, oh ini mah kanji tori, oh ini mah kanji yu, oh ini mah kanji buta. Nah seperti itu ya minasang ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pertemuan kali ini. Cukup sekian aja ya. Matane, genbari maso, bye.